Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini dingin sekali karena dari sore hujan lebat ya. Dan kita baru selesai latihan sama teman-teman murid saya dalam suasana yang hening, dingin. Nah, saya sedikit ingin membahas tentang aplikasi bela diri, aplikasi berlatih bela diri. Nah, selama ini yang sudah kita latih bersama-sama dengan saya di channel saya ini adalah bagaimana berlatih kickboxing, MMA gitu ya. Nah, sekarang kita akan sedikit bahas apakah teknik-teknik yang selama ini sudah saya latih itu kepake nggak sih ketika kita bertarung di jalanan. Check it out. From Indonesia, Sule. Usia sedikit pasti tahu buat kamu mudah-mudah. Oke teman-teman, selama ini kan kita sudah belajar teknik pukulan-pukulan lebih kepada pukulan boxing ya. Ini jab, strike, uppercut, hook, elbow, lebih ke pukulan boxing lah dan sedikit pukulan Muay Thai. Sebenarnya elbow juga bukan Muay Thai sih. Banyak semua bela diri rata-rata menggunakan elbow juga, serangan dengan siku. Cuman mungkin teman-teman lebih banyak melihat serangan siku itu terpakai ketika bertanding Muay Thai gitu ya. Nah, kita sudah belajar pukulan jab, strike, uppercut, hook, elbow. Nah, ini adalah pukulan dasar sebenarnya. Pukulan dasar yang diambil dari pukulan-pukulan boxing. Di mana pukulan boxing ini merupakan teknik pukulan yang boleh dibilang paling efisien digunakan dimanapun, di pertandingan atau di jalan gitu ya. Dan bentuknya bagus gitu. Jadi kalau dipertandingkan pukulan boxing ini bentuknya bagus, indah, dilihatnya indah. Pang, dilihat indah. Nah, jadi banyak cabang bela diri, terutama full contact yang menggunakan pukulan-pukulan boxing sebagai pukulan yang diperbolehkan untuk digunakan. Nah, ini kan banyak orang bilang kita latihan kickboxing, Muay Thai, kemudian MMA terutama gitu. Mereka bilang itu kan hanya buat bertanding, bukan untuk bertahan di jalan. Ya betul. Sebagian dari kita itu berlatih kickboxing, MMA, Muay Thai itu memang arahnya untuk bertanding gitu. Pengen menjadi atlet, profesional ataupun amatir. Tapi jangan salah bahwa ini adalah bela diri. Bela diri ada dipertandingkan. Namanya bela diri pasti akan terpakai di jalanan. Ya kan? Jadi banyak kita lihat, Anda bisa lihat ya di YouTube lah, banyak sekali pertarungan-pertarungan yang hanya bisa meng-KO lawan dengan pukulan jab saja atau dengan strike saja gitu kan. Nah, jadi pukulan itu, serangan itu semua berguna, terutama di MMA ya, karena di MMA itu kan kita juga belajar bagaimana take down, membanting orang ke bawah, kemudian submission orang, kemudian ground and punch di bawah. Lalu juga bagaimana cara memblok ketika coba Farin take down, terus kita belajar sprawl, blocking, itu take down. Jadi kita juga dia memang tuh berlatih bagaimana supaya kita tuh nggak gampang dibanting gitu. Misalnya begitu dia banting, coba ambil tangan saya, ya ini, mana ya? Oke ini, banting belakang, bantingan pinggang, bantingan pinggang misalnya. Ya kan kalau nggak tahu jatuh, tapi kalau orang terbiasa kan tinggal naik kemudian dikunci, jadi submission gitu. Itu dipelajari di MMA. Jadi jangan Anda juga berpikiran lagi bahwa latihan MMA itu hanya sebuah latihan yang hanya bisa digunakan di gelanggang pertandingan aja. Memang benar sih, karena memang rata-rata yang ingin berlatih MMA itu adalah orang yang pengen jadi fighter. Tetapi ingat, MMA khususnya itu adalah aplikasi dari berbagai macam jenis bela diri. Bela diri bermain bawah, ya kan? Diaplikasikan di situ supaya bisa terpakai secara efisien. Karena kalau bertarung, berkelahi pun ya kita kan nggak mungkin harus cuma hanya pukul-pukul aja. Rata-rata kan kalau di jalanan pukul-pukul, ujungnya peluk kan. Tak perlu kalau kita nggak tahu ngebanting, kalau kita nggak tahu caranya mengantisipasi dan kan ujung-ujungnya kita kena. Jadi nggak ada salahnya kalau ada yang bilang bahwa MMA, kickboxing, boxing, Muay Thai, karate, silat, taekwondo hanya
teknik yang dilatihkan untuk pertandingan. Gak ada salahnya bicara begitu karena mungkin kita hanya melihat orang-orang yang bertanding. Tapi coba kita lihat begitu banyaknya di jalanan itu teknik seperti itu yang bisa digunakan. Contohnya taekwondo aja ya. Nah kayak Fahri ini, menurut saya Fahri kan taekwondo. Ini coba fight, menang spinning ke atas. Tak ya, ini kan cukup efektif sebenarnya. Efektif. Nah, tetapi bedanya di sini. Ketika kita berlatih bela diri hanya untuk bertanding, ya, memang agak sulit sedikit mengaplikasikan itu pada saat perkelahian di jalanan. Karena dalam pertandingan, contoh, saya bertanding taekwondo dengan Fahri. Oke, taekwondo, teman-teman kita udah jelas kan, sudah jelas gitu, serangannya udah jelas. Apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Kemudian bertanding karate, wah, tetas, ya, satu pukulan tarik, satu tendangan tarik, begitu poin tarik gitu. Dan serangannya jelas gitu, apa yang boleh, apa yang tidak. Begitu juga MMA gitu kan, meskipun MMA sedikit sekali aturannya, tapi tetap aja itu adalah bahwa pertandingan itu ada rules-nya. Nah, itu aja bedanya. Tapi kalau di jalan kan nggak ada rules, ya kan? Nggak ada rules. Dia boleh mukul sembarangan. Coba Fahri pukul sembarangan, wah, pukul gila gitu kan? Bisa aja kan? Nah, memang agak riskan kalau kita berlatih hanya tahunya untuk bertanding. Tapi kita juga harus berlatih bagaimana mengaplikasikan teknik-teknik yang kita pakai untuk bertanding tadi di jalanan. Itu juga harus kita pelajari. Nah, tapi sebenarnya kalau kita sudah berlatih, sering sparring, sering bertanding, sebenarnya di jalanan pun sebenarnya sudah efektif terpakai. Cuman, ya kan, yang kita cuma tahu kan pukulan jab, strike, hook, uppercut tadi ya, elbow lah. Nah, sebenarnya lebih banyak lagi serangan-serangan yang kita bisa pakai ketika kita bertarung di jalanan. Kadang kita bertarung itu kan nggak hanya jaraknya pas jauh, tiba-tiba kita jarak dekat, ditodong misalnya, atau tiba-tiba udah dikontrol di sini, ya, dikontrol di sini. Apa teknik yang kita pakai? Kan nggak mungkin kita pakai jab strike, agak sulit ya, bukan nggak mungkin, agak sulit kita kadang posisinya terlalu dekat. Nah, di sini juga makanya kalau saya melihat yang lebih banyak serangan-serangan self defense itu sebenarnya silat. Silat itu memakai semua teknik pukulan dan tendangan yang lebih banyak ya. Variasinya lebih banyak ya kan. Jadi bisa menggunakan punggung tangan, dia bisa menggunakan tak, sodokan gitu kan. Elbow itu sendiri, kemudian bisa ke atas. Banyak sekali pukulan-pukulan silat yang bisa dikembangkan di self defense. Nah, itu juga kembali bagaimana kita mengaplikasikan teknik-teknik itu untuk pertarungan yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau kita lihat di jalanan ada orang yang mukulnya begini, tendangnya, apakah itu salah? Tidak. Secara bela diri tidak ada yang salah. Apapun bentuk pukulan, bentuk tendangan, bentuk bantingan, kadang kan kalau kita belajar di gulat itu kan ada tekniknya, tumble leg, angkat, banting. Tapi kalau orang jalanan kan nggak, tahu-tahu nyeruduk aja, kita jatuh. Apakah dia salah? Tidak salah, secara teknik dia tidak salah. Dia benar, kenapa? Dia udah berhasil menjatuhkan. Ya? Terus secara teknik, wah mesti pukulannya nggak teratur, dia sudah berhasil memukul, meskipun nggak efektif. Itu pukulan benar. Nggak ada yang salah, kan? Nah, kenapa kita belajar bela diri? Adalah untuk membuat serangan itu menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Tadi pukulannya yang cuma ngaur-ngaur begini, diajarin caranya mukulin hook, gitu kan? Jadi lebih bentuknya lebih bagus dan tentunya lebih efektif dalam melakukan. Kita tahu sasaran mana yang mau kita pukul. Kalau di bela diri kan dilatih ya. Oh, bagian sini paling lemah ya. Kita sasarannya ke sana. Tapi kalau orang yang nggak paham kan mukulnya asal, kena sini, kena keras, tuk, tapi nggak akan jatuh. Kenapa? Karena nggak telat. Tapi kalau kita bela diri, kita akan dilatih apa sih bagian-bagian tubuh yang misalnya lemah. Contohnya misalnya dagu, samping, dagu bawah, misalnya atas, bawah hidung, juga bawah bibir. Ya, kalau bisa juga dengan colokan ke mata, terus tusukan ke leher, atau bisa dengan ini ke leher juga, sedikit, oke, ya, ke leher, ya, kita bisa tebas ke leher, tebas ke sini, sodok, ya kan, pukul ke ulu hati, kan kalau yang nggak tahu kan mukulnya asal, nggak apa-apa kan namanya otot, tapi kalau orang tahu kan pukul ulu hati, sasaran tepat, apakah kerusuk, boom, tenang kemaluan, duk, uppercut kemaluan, buk, nah. Itu bedanya orang yang terlatih bela diri dan tidak terlatih bela diri, ya kan?
pukulan tadi yang asal, yang sebenarnya nggak salah, disempurnakan bentuknya sehingga menjadi pukulan efektif dan efisien. Kemudian diajarkan bagaimana menyarankan pukulan itu ke bagian-bagian yang vital di bagian tubuh manusia. Nah, itu aja bedanya. Jadi kalau di pertandingan kita terbatas serangannya, kayak di MMA kan nggak boleh colok mata, nggak boleh kan, nebas layar nggak boleh kan, mukul dengan ini aja di MMA kayaknya nggak boleh deh, kita belum pernah lihat, gitu ya. Nah, tapi kalau di jalanan kan boleh aja semua, ya kan? Sodok, kalau di silat namanya kepretan ya, fist, tak, tusuk sini, ampas lagi, tebas lagi, bahkan begini pun kalau misalnya dari samping kemaluan, stuck, masuk ke atas, stuck, ya, semua bisa dipakai. Begitupun tendangan, tendangan ya bukan hanya push kick, tapi berikut, ya, tendang ke lutut depan, stuck, ke lutut, patahkan lutut, ya, tendangan ke leher, semua bisa digunakan, ya kan? Juga tentunya serang lutut, ya kan? Nah beda kan tadi kan, kalau orang misalnya dia menyerang lutut, kalau orang nggak terlatih ya, terlatih bela diri, dia serang lutut, benar serang lutut, tapi cuman ya. Tapi kalau orang yang terlatih kan tahu caranya, lutut tuh gimana sih nyerangnya, ya, benar caranya. Nah ini adalah bagian dari latihan bela diri untuk self defense. Jadi sebenarnya kalau untuk self defense memang kita harus belajar lebih banyak lagi gitu ya, dari apa yang sudah kita pelajari, teknik-teknik dasar, pukulan-pukulan kayak jab, strike, hook, uppercut itu kan baru dasar ya. Banyak sekali pukulan-pukulan yang harus kita pelajari. Contoh begini ya, contoh misalnya Fahri nodong saya dengan pisau, ya. Contoh ya. Oke, silakan agak. Biasanya kan nodong agak dekat. Biasanya kalau agak, oke, minta pisau. Oke, dia minta dompet misalnya kan. Saya pura-pura menyerah. Ini kalau saya paham bela diri ya. Saya pura-pura menyerah. Pura-pura ngambil dompet satu, tangan saya di atas. Ini pisau ya, pisau. Saya nggak bisa menangkap dia. Kalau saya tangkap, dia dorong, cus, masuk. Jadi saya harus mengalihkan perhatian dia. Oke bang, oke, sebentar dompetnya di belakang. Tapi tangan saya udah siap. Begitu ini tangan ke belakang, siap, turun, tepis, kita buang, tangan kita udah siap nih, udah dekat dengan dagu dia kan. Tak, masuk. Ya kan? Baru boleh kita ambil ke atau ambil ke sini, ya. Tapi kita udah nyerang dulu. Artinya prinsipnya, tuh jatuhkan. Nah ini kan pukulan yang tidak dipelajari tadi, strike. Bentuknya strike tapi pendek. Jadi kalau di kepretan kalau orang bilang gitu, stuck, pukulannya pendek, stuck, ya. Paham ya? Nah itu bedanya. Jadi emang harus ada upgrade ke teknik-teknik pukulan yang bisa dipakai secara efisien ketika kita berkelahi, ketika kita menghadapi todongan, kita menghadapi ancaman di jalan gitu. Karena ketika di jalan itu tentunya ketika kita belum tentu ya perkelahian itu dimulai dari oke, ini namanya duel. Tapi kan kalau di jalanan kita nggak tahu, tiba-tiba orang datang, ya kan, dekat-dekat nyerang kita, ya kan? Bagaimana kalau dia nyerang tiba-tiba dia hook masuk sini kan, masuk uppercut, itu kan bukan uppercut biasa, tapi tangan masuknya. Nah, itu dia sedikit perbedaan lah antara bela diri yang dipakai sebelum bertanding dengan bela diri yang ketika dipakai untuk self defense. Tapi basicnya adalah sama. Kalau kamu sudah biasa bertanding, sudah main taekwondo, dia tuh taekwondo gitu kan, itu bisa dipakai jalanan, bisa banget, bukan nggak bisa. Tinggal dia bagaimana mengaplikasikan itu di jalan. Ya, tapi tentunya itu seperti saya bilang tadi, terus di-upgrade tekniknya. Banyak sekali bela diri yang mengajarkan teknik self defense. Ya, tangan kosong ataupun bersenjata banyak. Ada Krav Maga, ada Libri, ada apa lagi? Jeet Kune Do juga banyak, Wing Chun. Sebenarnya Wing Chun itu juga efektif ya. Wing Chun efektif. Kan kalau Wing Chun itu kan pukulannya lebih begini sebenarnya. Lebih begini ya. Nah, kalau orang yang paham pukulan begini itu bukan gara tenaga, tapi ada tenaga. Ini bukan pukulan dekat, jadi bagaimana memukul, beda rasanya kan. Tapi kalau cuma tahunya cuma nggak berasa. Cara mukulnya mukul ke atas, ya. Misalnya dia todong sini, pukul sini, ya, masuk sini, masuk lagi,
ya. Bagaimana menggunakan kita belum pelajari. Ya, jadi semakin banyak kita belajar teknik bela diri untuk pertahanan, akan semakin bagus untuk kita bertahan di luaran gitu ya. Kalau bertanding mungkin cukup lah dengan apa yang menjadi aturan dalam pertandingan. Tapi kalau memang kita belajar bela dirinya untuk benar-benar bukan hanya untuk bertanding tapi juga untuk bertahan, ya kita harus belajar lebih banyak, menggali lebih banyak lagi kemampuan tubuh kita dalam melakukan serangan-serangan yang efektif. Banyak sekali kok. Kalau kita lihat Bruce Lee, seorang Bruce Lee, ya. Bruce Lee pendiri seorang Taekwondo ya, perguruan Jung Fan Gang Fu. Oke, kan Bruce Lee kan dia mengadakan kecepatan. Pernah nggak Bruce Lee? Nggak pernah. Bruce Lee selalu menggunakan kuda side samping. Tetapi gerakannya cukup cepat, tendangannya cepat masuk. Pukulannya jarang sekali kita lihat Bruce Lee menggunakan pukulan jab. Dia selalu menggunakan pukulan. Ya. Ini kalau tangan kosong cukup menyakitkan. Malah juga bisa kalau kita telah melakukan jadi. Ya, tiba-tiba begitu lawan mau strike, dia udah masuk duluan. Ya, terus bang, baru bang. Ya, itu pengembangan bela diri ke bentuk sepertinya gitu. Jadi banyak juga sih teknik bela diri yang kita lihat tuh kayak fake gitu ya. Jadi apa ya, kayaknya kok teknik tapi kok kayak seperti nggak bakal efektif dipakai di jalan gitu. Sebenarnya bukan nggak efektif dipakai di jalan, sebenarnya aja bagaimana kita mengolah itu ya. Mengolah teknik itu menjadi pukulan yang serangan-serangan yang pertahanan yang cukup baik di jalanan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada bela diri di dunia ini yang dibuat untuk sia-sia gitu. Jadi pasti semua bela diri yang diciptakan itu pasti berdasarkan pengalaman dari pendahulunya, dari pendirinya gitu. Cuman memang banyak kan begitu perkembangannya kesana itu semakin akhirnya apa ya, esensi bela diri itu jadi hilang gitu. Apalagi setelah masuk ke ranah bisnis biasanya begitu. Jadi esensinya lebih hilang, orang lebih menjual menjual memorinya, sejarahnya hanya untuk mendapatkan uang gitu. Tapi mereka sama sekali udah kehilangan esensi bagaimana dulu bela diri itu diciptakan. Gitu. Nah contoh kan satu lagi ya, kita orang Indonesia, kita belajar silat ya. Dari SD kita biasanya di SD kan itu kan kamu di SD apa dulu namanya? Sekolah silat juga. Silat juga kan? Silat apa dulu? Silat putih. Nah, jadi banyak silat di SD diajarkan di SD gitu. Tetapi bukan merendahkan ya, tapi kebanyakan gini esensi kita melatih silat ke anak-anak itu rata-rata bukan menjadi sebuah sarana pertahanan diri gitu. Jadi lebih lebih hanya sekedar untuk melestarikan budaya. Tapi ketika mereka harus bertarung di jalanan, mereka nggak bisa apa-apa gitu. Pertahanannya juga nggak bagus, cara mukulnya juga nggak jelas, nggak teratur gitu kan. Karena memang mereka tuh nggak diajarkan dari kecil tuh bagaimana self defense yang baik, teknik-teknik itu diaplikasikan ke self defense. Kebanyakan seperti itu. Kecuali mereka emang sudah dari kecilnya tuh memang dilihat bakatnya mau bertanding, dididik untuk jadi petanding. Ya tahunya juga pukulan dan serangannya untuk bertanding gitu kan, serang-serang bertanding. Tapi ketika di jalanan ya diguk juga, mukulnya begitu dipukul pertahanannya nggak ada. Nah ini salah. Beda kalau kita lihat kayak di Thailand gitu kan, Muay Thai itu kan sebenarnya sejarah dasar awalnya itu silat. Muay Thai itu adalah silat, ya kan? Cuman kemudian dikembangkan oleh orang di Thailand sana sehingga jadi Muay Boran kan aslinya yang aslinya Muay Boran. Muay Boran itu nggak seperti Muay Thai yang kita kenal sekarang, Muay Thai tanding, enggak. Jadi Muay Thai yang sekarang kita kenal untuk bertanding itu adalah pengembangan dari Muay Boran. Jadi Muay Boran yang sudah memang diaplikasikan ke sebuah bentuk pertarungan yang real, gitu. Itu bedanya kalau di Thailand sama. Jadi kalau kita lihat kecil-kecil sudah jago berkelahi, karena memang dia dari kecil tuh udah diajarin caranya berkelahi yang baik, mukulnya bener, tendangannya bener, nggak hanya sekedar belajar bagaimana mengembangkan pengembangan, ya kan? Jadi memang diajarkan untuk bertarung gitu. Karena intinya kita belajar bela diri itu kan untuk ujung-ujungnya untuk bertarung juga kan, benar kan?
Masa ya kita bela diri terus bukan untuk bertarung, nggak bisa juga. Namanya orang pengen melukai kita, pasti kita bertahan, kemudian bila harus membalas, bila melumpuhkan. Nah ini yang harus namanya, yang banyak esensnya tuh hilang. Kalau kita lihat guru-guru yang di kampung saya tuh gurunya udah tua-tua gitu, tapi kalau kita serang gitu cepat dia, begitu pegang, udah pegang, cepat gitu, tau udah kekunci, ya. Itu esensinya tuh yang kadang sudah kesini tuh udah hilang gitu. Sehingga orang lebih banyak melatih bagaimana supaya gerakannya tuh cantik, tetapi efektivitasnya di jalanan malah terlupakan. Sama juga taekwondo, gitu juga kan, ya kan? Akhirnya mereka begini, banyak anak-anak kita itu berlatih bela diri. Kita masukkan anak-anak kita tuh ke karate atau ke taekwondo. Ujung-ujungnya apa? Dilatih hanya untuk bertanding, benar nggak? Ya kan? Ya kan? Dari kecil tuh berlatih hanya untuk bertanding taekwondo. Jadi kita tuh melupakan esensinya bela diri itu, meninggalkan esensi itu. Jadi, padahal kalau kita lihat di karate itu begitu banyaknya teknik-teknik itu, bantingan, teknik ujian yang mematikan. Ya. Di taekwondo pun kalau saya lihat jurusnya itu teknik-tekniknya juga banyak kan. Contohnya kan kita di taekwondo juga belajar memukul kan, tapi ketika pertandingan jarang dipakai kan. Nah, nggak salah, karena memang itu kembali ke mindset awal. Jadi ketika kita masukkan anak-anak ke bela diri, akhirnya pelatihnya tuh melihat, wah ini potensi nih buat jadi petanding gitu kan. Ya, akhirnya didiknya jadi petanding gitu, sehingga esensi bela diri sebagai self defense tuh sering dilupakan gitu kan. Jadi ya itu yang banyak. Jadi, bukan kita merendahkan bela diri yang ada, tidak, tapi kita harus kembali ke esensi bela diri itu apa. Jadi boleh menjadi seorang petanding, tapi kita juga harus bagaimana mengajarkan murid-murid kita tuh untuk bisa bertahan di jalanan gitu. Bagaimana mengaplikasikan teknik-teknik ini bisa dipakai di jalanan untuk menyelamatkan diri dia. Paling tidak begitu diserang dia tetap bisa menunjukkan dia lari gitu. Kalau nggak mungkin menghadapi gitu kan. Ya kan nggak mungkin juga kalau saya menghadapi 200 orang ya kan. Yang penting kalau emang 200 orang datang, saya mundur, yang duluan maju saya pukul, tak, kemudian saya lari udah. Yang penting saya udah pukul duluan. Kan begitu. Atau kalau misalnya terpaksa saya harus mati di situ, saya nggak mau mati sendiri dong. Paling nggak saya bawa 3-4 orang mati bersama saya kan gitu ya, kasarnya begitu kan. Gua mati, lu juga harus mati, paling nggak 4 orang atau 3 orang gitu. Kalau emang kita bisa apa lagi kan begitu. Nah ini butuh butuh perhatian yang khusus. Jadi teman-teman yang bela diri, ingat bela diri itu bukan hanya untuk bertanding. Bertanding itu adalah bagian dari mengaplikasikan bela diri kita untuk berprestasi. Tapi intinya sendiri adalah bela diri adalah, kalau dibilang self defense, ya bela diri itu adalah self defense. Bela diri self defense. Martial art adalah ilmu berperang, ya kan? Seni berperang. Jadi emang bela diri itu adalah seni gitu. Jadi kita nggak bisa menghilangkan bela diri itu dari sisi seninya. Nah, makanya setiap bela diri itu kan beda-beda kan gayanya kan. Kungfu seperti apa, silat seperti apa, silat ada gayanya masing-masing. Dan tentunya ciri khas. Seninya ada gitu. Kalau di karate sebut kata, kalau di silat kembangan, kalau di kembangan dan jurus, kalau di taekwondo ada pomsei-nya gitu kan. Kalau di Muay Thai ada borannya, itu kan seni ya. Seni itu untuk memperindah. Karena ketika kita berlatih bela diri itu kita juga harus paham seninya. Jadi melatih kekuatan itu harus juga melatih dengan seninya. Gitu kan? Orang yang seninya bagus biasanya hatinya lembut gitu. Jadi makanya orang bela diri yang kelihatan sangar-sangar tuh ya, rata-rata mereka lembut gitu kan. Karena mereka mempelajari seninya dari bela diri. Seni itu falsafahnya ada gitu. Oke teman-teman, sekian dari saya. Fahri ada tambahan? Cukup Mas. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sedikit mengulas tentang apa itu bela diri, apa itu pertandingan, apa itu self defense ya. Jadi supaya kita bisa membedakan. Yang paling penting adalah bukan berarti ketika kita melatih seni pertandingan itu tidak bisa dipakai jalanan. Tetapi tentunya jalanan tidak semudah ketika kita bertanding di gelanggang, gitu kan? Yang jelas gelanggang ada aturan, bahkan MMA ada aturan. Ada yang boleh dan tidak boleh. Tapi kalau di jalanan, siapa yang mau ngelarang? Nah, ini butuh aplikasi, ini butuh upgrade, butuh penambahan ilmu. Yang tadinya tahu cuma jab strike buka berkat, belajar sedikit bagaimana pukulan-pukulan
Kalau di silat ngepret, bagaimana ngepret gitu kan, bagaimana pukul dengan pempal, bagaimana menebas lawan, ya kan? Nah, terus belajar. Biar perlu bagaimana cara menggigit. Nah, ini kan menggigit juga bela diri, ya kan? Kalau kita nggak sabar mah, digigit ya sudah. Halal, jangan halal. Pertanian nggak boleh tapi jangan halal. Yang penting kan selamat. Oke, terima kasih. Demikian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos. Oke. Mantap.